3, 2, 1, 0. Kita menyesuaikan dengan lagu yang sudah disiapkan. Untuk itu, langkah diperlambat agar menyesuaikan dengan lagu yang kami sudah siapkan. Bapak Ibu, wakil jemaat yang lain dipersilakan untuk mengambil tempat yang ada di dalam lokasi penyambutan salib. Untuk itu, Bapak Ibu, wakil jemaat dipersilakan ada di dalam tempat duduk, tapi masih dalam keadaan posisi berdiri. Kita menyaksikan perjalanan prosesi. Bapak Ibu, majelis jemaat dan warga jemaat, kami persilakan untuk mengambil tempat di tempat yang sudah disiapkan, dan kami persilakan untuk mengambil tempat duduk yang sudah disiapkan. Dalam dunia antara manusia. Ambil gambar kecil. Maka serahkan hatiku kepadanya. Mahkota dulu. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasih roh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mulai dengan ibadah kita di saat malam hari ini, atas nama persekutuan jemaat diberi kesempatan kepada vokal grup Rayong 1 dan Rayong kedua. Waktu kami persilakan. Vokal grup Rayong 1 dan Rayong 2. Kasih
Rohani 54 bait pertama dan baitnya yang kedua. Kumandang Palang Rajaku. Ibadah Pakakah Salib yang berlangsung saat ini ditabiskan di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Atas nama Persekutuan dan Jemaat, diberi kesempatan kepada vokal grup PW untuk melantunkan pujiannya. Berturut-turut solo Betania dan juga vokal grup Maranatha. Yesus
Bapa di surga, inilah kami umat-Mu yang terhimpun di dalam jemaat GKI Perak Insro. Kami datang dalam satu persekutuan ibadah petaka salib. Kini kami rindu mendengar firman-Mu, karena firman-Mu adalah pedoman dan penuntun hidup kami. Tanpa firman-Mu kami sesat dan binasa. Untuk itu kami mohon, kuasailah kami dengan roh-Mu dan berkata-katalah kepada kami, layakkan kami untuk hidup seturut dengan firman-Mu saja. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya membaca firman Tuhan dari dalam Alkitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 49. Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 49. Ikuti firman Tuhan ini secara bersama-sama. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu mereka meletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, termasuk banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Lalu orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat..." Baik Bapak Ibu, kita akan menyaksikan fragmen yang akan dibawa oleh anak-anak kita dengan judul tema penyaliban dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Kepada petugas fragmen dipersilakan. Kami menangisi Engkau Tuhan. Minum ini, minumlah Tuhan. Hai putri-putri Yerusalem, jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Sebab jika orang bisa berbuat demikian dengan kayu hidup, apalagi terhadap kayu kering. Allah menolong engkau. Kami berdoa untukmu. Ayo cepat! Ayo, berjalan! Ayo cepat!
apa yang mereka perbuat. Orang lain ia selamatkan. Biarlah ia selamatkan dirinya. Ya, jika kau Mesias, selamatkanlah dirimu. Turunlah dari salib. Tunjukkan salah satu mujizatmu. Dan Yesus disalibkan di antara dua penjahat, seperti yang dinubuatkan para nabi ratusan tahun sebelumnya. Jangan dibagi-bagi. Aku mengusulkan kita undi saja. Wah, kau yang menang. Akan kau apakan jiwa itu? Di atas kepalanya tertulis, "Inilah Raja orang Yahudi." Selamatkan dirimu jika engkau raja orang Yahudi. Bukankah kau Mesias? Pulang bawa malam saja. Karena tadi yang dikasih ke saya malam, bukan selamat. Betul kan tidak? Betul? Betul. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kebiasaan kita. Jadi kalau saling menyapa itu di Biak ini belum terlalu menganggap itu sebuah hal yang penting. Apalagi di Isrom, ini rumah baku dekat. Jadi kalau kita baku suara di sebelah itu kadang-kadang direspon dengan biasa saja. Kalau kita jalan kaki, lihat secara lengkap. Kalau orang yang selamat pagi Mansa, Mansa juga balik bilang selamat pagi Mansa. Arwo bebe, ya toh?
Jangan pakai ucapan yang setengah-setengah. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik. Ada amin? Amin. Semua baik? Baik. Baik itu punya dua arti. Baik secara fisik dan secara psikis. Amin. Itu terjemahan yang lama. Terjemahan yang baru bunyinya begini: jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Sekali lagi, amin. Bapak Ibu, kalau kita sudah percaya Yesus, kita yakin bahwa kita sudah selamat. Percaya bukan dengan mulut saja, tetapi juga di dalam hati. Persoalan sekarang adalah, apakah kita sungguh-sungguh percaya di dalam hati dan terungkap dalam bibir mulut kita, ataukah hanya mulut yang bilang, hati tidak? Jangan pakai ilmu suanggi, tapi juga jangan takut suanggi. Ya, jangan takut suanggi. Suanggi itu manusia biasa. Saya beberapa kali ketemu dengan yang suanggi-suanggi itu. Saya waktu pulang, mereka bilang, anak kau jalan tapi ada suanggi. Saya pergi temani dong makan, saya makan lagi. Tapi saya sudah diajari bapak saya, karena bapak saya pendeta. Jadi kalau ketemu suanggi itu di dalam nama Yesus, saya berdoa dalam hati saya, saya lihat dia pemata kan merah. Ya, saya lihat dia lihat saya juga lihat dia sampai dia tunduk. Kalau dia tunduk berarti saya menang. Tapi dalam hati saya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi sekarang ini kadang-kadang jadi tanah kembali menjadi debu dan roh kembali kepada Tuhan Sang Pencipta. Jadi dengan kata lain, kalau kita mati, itu memang Tuhan punya kehendak. Amin. Amin. Ada 3 rahasia dalam kematian. Kalau percaya Yesus, maka ingat, ada 3 rahasia dalam kematian. 3 misteri yang tidak seorang pun tahu, termasuk saya yang berkhotbah ini. Yang pertama, rahasia waktu. Kita tidak tahu siang, malam, subuh, pagi kita meninggal. Kita tidak tahu. Kita juga tidak tahu umur muda ke tua ke, kita tidak tahu. Jadi misteri dalam kematian satunya adalah waktu. Kadang-kadang anak-anak diselamatkan sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Sekali lagi, amin. Bapak Ibu, kalau kita sudah percaya Yesus, kita yakin bahwa kita sudah selamat. Percaya bukan dengan mulut saja, tetapi juga di dalam hati. Persoalan sekarang adalah, apakah kita sungguh-sungguh percaya di dalam hati dan terungkap dalam bibir mulut kita? Apa ini?
kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mati dan kerja kami mohon Bapa, kuduskan dan layakkanlah semua nyanyian pujian dan persembahan uang yang kami bawa dalam ibadah Patakah Salib malam ini. Biarlah semua ini berkenan di hadapan-Mu, dan ajar kami untuk tidak hanya memberi nyanyian pujian dan memberi uang, persembahan dan pengucapan syukur, tapi lebih dari itu kami mau memberi hidup kami sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Yang salib Farao Memberkati saudara-saudara sekalian
Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Bapak Ibu, waktu selanjutnya kita bersalaman seorang dengan yang lain dan sesudah itu dimohon duduk kembali. Tiga tungku di Jemaat Perat Insrom atau Kampung Insrom. Tiga tungku itu penting. Adat, gereja, dan pemerintah. Yang kedua, lewat kesempatan ini saya juga mengajak Bapak Ibu untuk mari kita menjaga keamanan, ketertiban di keluarga kita dan di kampung kita, di jemaat kita, supaya betul-betul Papua yang merupakan surga kecil jatuh ke bumi ini kita orang Papua rasakan. Sekali lagi mari kita jaga keamanan, ketertiban di Papua supaya surga kecil yang adalah Papua ini betul-betul kita rasakan. Jangan sampai nyanyiannya saja yang bilang surga kecil, tapi yang kita alami bukan surga tapi neraka. Hal yang saya maksud itu begini. Mari kita jauhkan diri dari minuman keras, jauhkan diri dari narkoba, jauhkan diri dari kekerasan dan lain sebagainya. Karena Papua ini adalah tanah yang sudah diberkati Tuhan. Dan yang ketiga, saya mengimbau para orang tua untuk mari beri kesempatan bagi anak-anak untuk sekolah. Saya senang sekali karena di Insrom ini dulu waktu saya pertama pimpin ibadah tahun 1999 di gereja kecil yang ada di gedung sekolah minggu sekarang itu, gereja kecil itu dulu tidak penuh. Ya, tapi hari ini luar biasa banyak orang. Gereja baru besar tapi bahkan sekarang sudah tambah sayap-sayap. Itu tandanya Tuhan berkati orang Insrom. Amin. Jadi saya himbau kepada orang tua, anak-anak ini dikasih sekolah, dikasih kuliah. Kalau tidak sempat kuliah, berusaha mereka punya lapangan pekerjaan. Lalu yang terakhir sekali Bapak Ibu, mari kita terus jaga gereja Tuhan di tanah Papua. Gereja GKI di tanah Papua ini sudah dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang Papua. Jadi jangan kita tinggalkan gereja ini. Orang yang tinggalkan gereja adalah orang yang lari dari berkat Tuhan. Jadi mari terus libatkan diri dalam seluruh kegiatan gereja yang dilakukan oleh majelis dalam jemaat ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Siowi ma kasumasa. Shalom.